Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Maaf ya pemirsa, Mbok Delas pakai pakai baju nggak ada lengannya nih. Hawanya panas sekali nih pemirsa ya. Ayo mangan karo sayur kluweh panggang pe. Ya. Yang tadi pagi Mbok D masak ya, baru tak makan hari sekarang malam. Tadi siang temennya anakku bawa bakso, makan, ayah makan, aku yang ngabisin. Iya, ini pedes sayangku, mama makan dulu ya. Tadi kan ini udah tak suapin. Kalau kena tripodnya mama lu. Allahumma barik lana fima rizaqtana wa qina adzabannar. Ayo makan. Sayur kluweh. Wong desa ngene iki wis enak. Ana iki sayur satu ini cukup ya, soalnya ada sayur, ada lauknya, sudah sekaligus ini. Ikan pe-nya. Ikan pe itu berasa panas ya, jadi kalau tenggorokan itu panas. Kalau makan kebanyakan bisa sakit perut juga bisa. Atau bagi yang punya darah tinggi ya, tidak dianjurkan untuk makan banyak ikan pe ya, karena dia hawanya panas. Jadi lewat di tenggorokan itu rasanya panas, pedes. Nah, maksudnya panasnya itu panas pedes. Ada lagi olahan panggang pe kalau di kampung itu disambelin pakai kemangi, jadi sambal kemangi ke panggang pe. Nasinya nasi jagung gitu, wah apa? Nah, tapi perutnya kalau nggak tawar ya tobat. Maaf ya pemirsa ya, bajunya Mbok Delas tidak sopan. Ya panas banget, ini mau hujan kali ya. Bubuk yang goreng Mbok Delas tadi pagi ya, sebagian udah tak bawain ke kantor. Ya ini di kantor biar ada kelebihan. Kasihan. Ada juga tak bawain gorengan juga, tak beliin di apa namanya, di pinggir jalan gitu. Panggang itu macam-macam ya, ada ikan pe, ada ikan biasa, ikan apa itu, ikan apa jenisnya, kayak ikan gembung yang ditusuk itu, kayaknya ada juga jenisnya ikan. Ada ikan tongkol juga, ikan manyung ya, ikan manyung itu ada juga. Kalau di daerah Pati kalau nggak salah ikan manyung ya, ikan manyung tuh kayak ikan patin gitu loh, nggak salah. Panggang. Makanya kalau daerah Pati itu terkenalnya mangut manyung ya, kalau nggak salah, kepala manyung ya kalau nggak salah. Daerah Pati terkenal banget itu tuh murah banget di situ. Jadi bagi perantau asli Blora, Pati, Jenegoro, Tuban, Lamongan, pokoknya pesisir utara, pasti kalian akan kangen ikan asap.
seperti yang saya rasakan. Kebetulan di sini ada, tapi ya nggak kayak yang ada di tempat kita. Kalau kita masak begini ya tetap rasanya akan beda, nggak seperti yang diolah mbok-mbok kita di rumah. Pokoknya masakan si mbok di rumah itu mae gitu, nggak bisa kita jiplak ra iso. Terutama masakan Simbah, luar biasa. Yang tak kangenin dari Simbah itu masakannya apa? Urapnya, pecelnya, jangan menirnya. Jangan menir itu kalau ya jangan bayam itu lah, jangan sayur bening bayam. Cuman kalau kita bilang jangan menir karena memang ada meniran yang diulek itu. Meniran itu apa? Rendeman beras ikut diulek bumbunya. Kalau nggak rendeman beras ya pakai jagung. Zaman dulu kan jagungnya jagung kampung. Nah, pakai jagung kampung. Bukan jagung manis, bukan. Kalau jagung manis dia nggak ada olahan buket-buketnya. Kalau jagung kampung kan kalau diulek kayak buket, kental. Maaf ya, Mbak Delas. Kelihatan tidak sopan pakai baju Mbak Delasnya. Kok Mbak Delas nggak pakai kerudung? Belum pemirsa. Namanya kerudung hijab itu kan harus dari hati, dari jiwa sendiri. Dulu sempat maksudnya kalau kumpul sama orang, maksudnya hajatan apa ya, kalau di rumah begini ya seperti ini. Karena senyamannya kita di rumah ya pemirsa, saya bukan karena ya kalau keluar rumah ya bajunya ya pantas lah, yang maksudnya bukan yang terbuka atau seperti ini. Kalau hanya depan rumah nggak apa-apa. Maksudnya kalau keluar rumah dalam arti kita pergi jauh, ya paling enggak ya lengan lah gitu. Sebenarnya nggak terlalu lapar amat hari ini ya. Karena apa? Tadi pulang Kak, Mbak dia pulang dari kantor suami itu dapat apa coba? Dapat mangga tuh. Tadi itu di pinggir jalan, pokoknya deket kantor papanya tuh ada mangga. Ini bilangnya mangga gadung, kok gadung sih? Mangga apa jenenge ya, Mang? Orang gadung. Mangga apa lah yang ngarani Bu Eka, Mang? Terus seperti ini, yang tahu ini mangga apa komen ya pemirsa ya. Tadi saya beli 2 kilo ya pemirsa ya. 2 kilo dapat berapa tadi ya? 2, 4, 6 ya? 6 kalau nggak salah ya. 6 atau berapa sih? Tak kasih orang tadi 2, tak makan 2. Ini masih 4. Tadi aku makan satu yang ini, sama ada satu lagi terselip mangga gadung ya, aroma manis gitu. Satu tak makan, masih ada di kulkas nggak habis. Cukup murah, lagi murah-murahnya cuma 10.000 2 kilo, jadi sekilonya tuh 5.000. Rasanya unik pemirsa ya, jadi antara manis dan ada asam-asam dikit gitu. Terus tadi ada satu bungkusan rujaan gitu 10.000 ya. Ada apa nih, bengkoangnya 1, mangga mudanya 1, dondongnya 1, sama kerucil ini apa namanya, jambu cili-cili. Oh enggak
begitu tak buka nggak terlalu oke banget ya pemesanya. Ya wes lah, gue tombol pengen rujak. Seperti biasa, kalau ibu-ibu yang mendekati, mungkin tidak semua ya, ibu-ibu yang mendekati datang bulan gitu ya, maunya yang pedas-pedas, yang asam-asam, yang seger-seger gitu. Kalau aku ya, jadi kayak orang ngidam. Spontan, pengen asal udah mendekati hari H gitu, pengen yang pedas-pedas. Kalau nggak rujak ya bikin mie yang pedas menggelegar, jadi seger. Tapi pada saat hari hanya dapat, udah kayak orang mau pingsan rasanya. Perut sakitnya kan double loh, sakit perut karena habis makan pedas, sakit perut karena datang tadi itu tamunya. Namanya double. Tapi namanya pengen, tetap aja dimakan. Pemirsa tahu ini enggak? Ini adalah beton. Beton itu isi dari si buah kluweh ini. Kluweh atau timbul. Kalau zamannya kita kecil, yang udah tua gitu ya, bijinya warnanya udah hitam atau coklat, kita rebus enak banget. Ini masih putih. Masih kita ikutin sayur. Jangan kluweh atau jangan timbul, kalau orang Betawi bilang timbul. Nah, kucingnya nakal pemirsa, orang nyolong makanan, padahal udah dibeliin yang instan itu, yang kalengan, tetap aja. Kayaknya buat jelas nggak habis nih sayurannya, soalnya nggak terlalu lapar banget habis makan mangga tadi. Nggak diangetin, jadi airnya asat, jadi asin. Kamu mau Ciko? Mau ikannya? Doyan nggak kamu ikan asap? Ikan asap tuh kalau di mulut tuh kayak rasanya ya aneh gitu. Biar ada rasa-rasa sengir, pedas, pesing, pokoknya nggak enak deh. Kalau yang nggak doyan ya nggak enak, emang bener nggak enak. Kalau nggak doyan emang bener nggak enak. Dari baunya aja udah nggak enak. Baunya kan bau pesing gitu. Jadi kalau orang-orang yang nggak terbiasa makanan apa gitu, tapi bagi yang kita udah biasa makan ya enak, istimewa. Apalagi zaman dulu ya, zaman simbah-simbah saya itu bisa beli panggang pe itu udah istimewa. Gimana nggak istimewa? Tiap hari ketemunya sayur bayung, sayur lompong, sayur dong telo sapa, sayur cipir, jangan apa kuwi. Ya, pokoknya sekitaran hasil bumi lah kalau di kampung dulu. Dapat bisa beli panggang pe terus wong sugih. Dulu itu panggang pe itu hanya orang-orang tertentu yang bisa beli. Kalau sekarang alhamdulillah ya bisa dikatakan semua orang sanggup beli. Zaman saya kecil itu ya, kalau saya cerita zaman dulu tuh ya, dibilang sedih enggak juga, dibilang senang ya enggak juga. Senangnya itu masa-masa kita kecil itu, serunya itu
mainnya tuh seru, main di kebun, main di kali, main di kalenan, main di kuburan. Aku dulu tuh kalau ngembala sapi itu di kuburan desa gitu ya. Jadi kita sangunya apa? Gula sama garam. Zaman dulu tuh gula sama garam itu kita sangu ya. Sangu tuh bawa gula garam itu taruh aja tumbuh di apa, taruh di mana gitu. Lah kebetulan di kuburan kita itu ada pohon mangga. Kalau nggak salah pohon mangganya ada 3 pohon ya di pinggir-pinggir kuburan itu. Jadi selagi sapi kita lagi merumput, kita nangkring di atas pohon. Tapi zaman dulu nggak ada takutnya. Jadi mangga itu ngambil gitu langsung dikeprok gitu di batang pohonnya atau di batu gitu, dicowel gitu, udah ditutulin gula atau garam, udah dimakan gitu aja. Zaman dulu apa yang gak enak, semua enak. Bahkan kalau inget zaman kecil dulu ngenes apa ya, mangga keruntel itu loh, mending ini gede ya, cilik lah, masih cilik gitu, yang jatuh di bawah itu kalau lagi musim angin ya, musim angin atau isu gitu pagi ya, kita suka apa tuh, ngelayap cari keruntil. Umum berapa yang pernah ngerasain pernah nyari keruntil, berarti kita senasib apa, kita dulu anaknya orang nggak punya. Mending sor di bawah pohon mangga itu apa, maaf dari orang zaman dulu kan yang namanya WC ataupun jumbleng, kalau dulu kan namanya jumbleng ya, jamban itu kan nggak semua orang punya. Jadi nek buang air besar tuh patenteng telecek gitu. Ya Allah, kita nyari keruntil neng nih sampingnya nek teleke, ya Allah. Zaman dulu tuh ya Allah. Zaman nek satu hal yang istimewa tuh zaman dulu masih inget banget. Seru itu apa? Agustusan. Kalau Agustusan kita itu serunya apa? Ada yang ikut pawai barongan. Kalau di desa saya itu selalu ada kesenian barongan ya. Jadi barongan mana aja satu kecamatan itu arak-arakan gitu di jalan raya gitu kan. Jadi kita tuh berdiri di jalan raya itu, di pinggir jalan raya itu kita nungguin barongan lewat. Nanti kalau udah kan sampai batasnya mana gitu, terus balik lagi kan. Tapi kita ngikutin gitu, namanya bocah cilik ngikutin. Ada yang ngikutin, ada yang enggak. Nah, ngikutin tuh di pasar kita beli apa tuh zaman dulu? Beli kerai. Pemirsa tahu kerai itu apa? Timun yang gede tuh, yang belerek-belerek itu. Zaman dulu bisa beli kerai itu luar biasa. Zaman dulu kerai itu kalau beli itu 10 bijian ya, sejinah. Di desa itu biasanya jual-jual hasil bumi itu namanya jinahan. Jinahan itu adalah 10 dalam 10 biji itu nyebutnya jinah. Jadi sejinah itu ya 10 biji. Kayak mangga begini pun jualnya juga per jinah. Jadi per 10 biji. Jadi misal sejinah zaman kita kecil dulu ya, namanya kerai itu sejinah 50 perak. Bayangin, bisa beli kerai itu 10 biji itu 50 perak. 50 perak, 50 rupiah itu loh. Mangga ini mangga. Kalau zaman dulu tuh belum ada mangga gadung, mangga aromanis itu belum ada. Belum. Saya udah gede itu baru ada. Dulu yang ada itu mangga itu apa jenisnya? Kopior, kodok itu panjang jiwo ya, kalau daerah Jawa Timur namanya panjang jiwo, kalau daerah kita tuh kodok. Kopior, kodok, pelem putih, pelem jaran, pelem sengir. Ya sekitar itu tak yang saya ingat.
Kalau mangga nggak pernah beli ya, karena kebetulan mbahku sama mae itu lumayan, tanahnya kan lumayan ya, luas lah. Jadi di pinggir-pinggir rumah itu paling ada berapa pohon ada. Belum kopi rimbukku itu pohonnya gede banget, buahnya banyak, tapi nggak pernah dijual. Misalnya panen gitu diimbu ya dimakan gitu. Nggak pernah jual. Mbahku tuh nggak pernah. Terus kalau pak, satu hal yang dulu yang aku masih ingat ya, zamannya kecil, sekitar umuran kecil sampai umur saya itu 6 apa 7 tahun ya, itu Simbah itu masih punya bujang. Bujang itu adalah anak laki-laki yang bekerja atau ikut di situ. Tugasnya ngarit no sapi, pelihara sapi, pokoknya tugasnya pelihara sapi lah, ngarit, ngedusi, angon segala macam, tapi makannya di situ. Bisa juga tinggal di situ ataupun dia pulang kalau sore gitu. Kalau ingat waktu itu lek salekun apa salamun gitu. Jadi kalau bujangnya Simbahku ke sawah itu baca sawah ya kan, bawa sapi tuh aku ikut tuh. Jadi kalau lagi bacak itu aku ikut berdiri di lukunya itu, di bacaknya itu. Tuh zamannya aku kecil gitu. Kebetulan saya adalah keturunan yang ke-8. bukan keturunan yang ke-7 tapi ke-8. Jadi masih kecipratan sedikit warisan. Tapi di sini kita harus bangga hidup dengan mencari sendiri. Alhamdulillah dari semua keturunannya Simbah saya, cucu-cucunya yang dapat warisan tanah hanya saya. Bukan suatu kebanggaan, bukan, tapi malah ngenes miris, tapi sudah terlewatkan. Karena apa? Dari 24 cucu, Simbah saya itu punya 24 cucu. Yang ketok melok-melok, yang dikasih, yang kelihatan jreng tanah, berupa tanah itu hanya saya. Yang lain kan secara tidak langsung di sekolah jadi polisi, apa pinjam duit, minta duit itu kan tiap nggak kelihatan ya. Yang jadi tentara, yang jadi polisi apa kan nggak kelihatan. Maksudnya jadi pegawai atau hanya untuk makan hari-hari kan nggak kelihatan. Pinjam duit, minta duit kan nggak kelihatan. Kalau saya kan kelihatan bener gelek berupa tanah. Makanya itu saya sangat dimusuhin sama mereka karena saya dapat tanah. Tapi alhamdulillah ya silakan, aku nggak minta, aku ikut dikasih mbahku. Alhamdulillah udah sertifikat nama saya. Alhamdulillah tahun ini udah jadi sertifikatnya. Luar biasa itu perjuangan untuk mendapatkan itu. Sebenarnya sih kalau nggak harus miliki itu sih nggak apa-apa, cuman kan ini amanah dari Mbah Yud almarhum ya. Moga-moga jembat kubur pada ngubur almarhum Simbah saya, Mbah Sapina, Mbah Latif, jembat kubur ya Allah. Semoga nanti mulia di akhirat. Amin ya Allah. Jadi sampai di sini ya pemirsa ya. Umek-umek yang buat dilas, sambil makan, sambil umek, sambil umuk. Jangan lupa selalu pantengin terus channelnya Mbok Dilas, channel yang bikin kita kopi. Kita masih selalu belajar dan belajar. Siapa tahu besok kita bisa beli alat yang lebih bagus. Iya sayangku, alat yang memadai untuk bisa kita bikin vlog. Jangan lupa selalu like, comment, subscribe channelnya Mbok Dilas. Sampai jumpa nanti.
di video Mbok Delas berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, tetap semangat.